Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang terungkap. Desa misterius di Jawa Timur ini tak pernah tersentuh zaman modern. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Pada tahun 1997, seorang dosen antropologi dari Surabaya bernama Wibowo menemukan peta tua di antara tumpukan arsip yang hampir dibakar di ruang bawah tanah kampusnya. Peta itu usang, dilukis tangan, dan menggambarkan wilayah pegunungan di Jawa Timur dengan sangat detail. Namun ada satu hal yang membuat Wibowo terdiam. Terdapat sebuah penanda desa kecil di tengah hutan lebat pegunungan Argopuro, lengkap dengan nama yang tak pernah dia dengar sebelumnya. Desa Surodiran. Tak ada catatan resmi tentangnya. Bahkan saat Wibowo mengecek peta digital dan catatan pemerintah daerah, nama desa itu sama sekali tidak tercantum. Penasaran dan merasa ini bisa menjadi temuan besar, ia memutuskan untuk menyimpannya dan mulai meneliti diam-diam. Bertahun-tahun ia mencari tahu, bertanya kepada para penduduk di sekitar lereng Argopuro. Tapi setiap kali ia menyebut nama desa itu, raut wajah mereka berubah. Sebagian menolak berbicara, sebagian lain hanya menggeleng cepat dan menyuruhnya tidak meneruskan. Namun Wibowo tak menyerah. Ia mulai mencocokkan pola gunung, jalur sungai, dan kontur bukit yang digambarkan dalam peta tua itu. Hingga akhirnya, ia menyadari, rute menuju desa itu tidak melalui jalur resmi pendakian Argopuro. Jalurnya masuk dari arah barat daya, melalui bekas hutan lindung yang sudah ditutup untuk umum sejak 1983 karena dianggap rawan longsor. Pada awal musim kemarau tahun 2003, Wibowo mengajak dua mahasiswanya, Danu dan Restu, untuk bergabung dalam ekspedisi kecil tanpa seizin universitas. Ia hanya mengatakan, "Kita akan meneliti sisa-sisa budaya lokal yang belum teridentifikasi." Hari pertama mereka mendaki, udara sangat lembab. Kabut turun sejak siang hari, dan anehnya tak ada suara burung atau serangga yang biasanya memenuhi kawasan hutan tropis. Danu sempat berbisik lirih, "Pak, ini hutan mati ya? Kok sepi sekali?" Wibowo hanya menyuruh mereka terus berjalan mengikuti peta. Setelah 3 hari tanpa sinyal, melewati rintangan akar pohon besar, batuan licin, dan beberapa jalur sempit yang nyaris runtuh, mereka akhirnya sampai di sebuah celah hutan. Di sanalah mereka melihatnya. Atap-atap rumbia mencuat dari balik semak lebat, dan kepulan asap tipis naik dari salah satu bangunan. Namun tak ada suara, tak ada orang, tak ada gerakan. Seolah waktu berhenti di sana. Wibowo menahan napas. Ia tahu mereka baru saja menemukan sesuatu yang tak seharusnya mereka lihat. Langkah Wibowo terhenti beberapa meter dari batas semak. Danu dan Restu berdiri kaku di belakangnya. Mereka bertiga menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah desa kecil dengan arsitektur kuno, rumah-rumah dari anyaman bambu dan kayu, berdiri rapi di tengah lembah yang tertutup hutan lebat. Namun tak ada kabel listrik, tiang sinyal, atau bahkan jalan setapak yang lazimnya menghubungkan desa-desa terpencil. "Ini seperti lukisan zaman kolonial," gumam Restu pelan. Wibowo melangkah perlahan, melewati pagar kayu tua yang ditumbuhi lumut. Kesan pertama yang mereka rasakan bukan rasa takut, tapi perasaan asing yang sulit dijelaskan. Udara di dalam desa lebih dingin dari luar. Matahari yang tadi terasa terik seperti tak mampu menembus awan tipis di atas desa itu. Lalu, pintu salah satu rumah terbuka. Seorang lelaki tua keluar dengan pakaian lurik yang sudah lusuh. Rambut putihnya panjang dan diikat dengan kain hitam. Wajahnya tenang. Namun mata tuanya menatap langsung ke arah Wibowo dengan tajam, seolah telah menunggu mereka selama bertahun-tahun. "Sampean telah 3 musim hujan," katanya tanpa basa-basi. Wibowo terpaku. Ia belum sempat bertanya apapun. Namun pria tua itu justru membalikkan badan dan berjalan perlahan, memberi isyarat untuk mengikuti. Tanpa berkata sepatah kata pun, ketiganya mengikuti lelaki itu melewati deretan rumah yang sepi. Tak ada anak-anak bermain, tak ada suara dapur atau ayam berkokok. Namun asap masih keluar dari tungku-tungku. "Di mana yang lain?" bisik Danu lirih. Sang lelaki tua membawa mereka ke sebuah bangunan kayu terbesar di ujung desa.
Saat pintunya dibuka, aroma dupa kuno memenuhi udara. Di dalamnya terdapat rak-rak berisi naskah dan benda-benda logam yang tak dikenali bentuknya. Di salah satu sudut, berdiri sebuah patung batu setinggi pinggang dengan ukiran wajah manusia yang tampak seperti bukan orang Indonesia. "Apa ini tempat ibadah?" tanya Restu. Lelaki tua itu menjawab pelan, "Ini tempat menjaga waktu." Wibowo mencoba mencatat di buku kecilnya. Namun saat ia menulis, tinta penanya seolah tak mau menempel di kertas. Ia mengganti pulpen, namun hasilnya sama. "Ada sesuatu yang mengganggu di sini," gumamnya. Lelaki tua itu mendekat dan menatap langsung ke mata Wibowo. "Desa ini bukan untuk dicatat. Ini untuk diingat dalam diam." Seketika itu juga, terdengar bunyi pukulan kayu keras dari luar bangunan. Suara itu datang dari menara kayu di tengah desa. Entah siapa yang memukulnya, namun ritmenya pelan dan berat, seperti peringatan. Danu melangkah mundur, ketakutan mulai menjalar. Restu menatap keluar jendela dan matanya membelalak. "Pak, tadi rumah itu kosong, sekarang ada seseorang berdiri di dalamnya. Tapi, dia tidak bergerak sama sekali." Wibowo tak menjawab. Tubuhnya menegang. Ia mulai merasakan bahwa mereka bukan hanya pengunjung, tapi mungkin tamu yang tak diundang. Angin mendadak berembus pelan, membawa bau tanah basah yang anehnya mengandung aroma dupa dan besi tua. Suara dentingan kayu dari menara tadi telah berhenti, namun gema iramanya masih terasa menggetarkan dada mereka. Restu berdiri terpaku. Matanya tak bisa lepas dari rumah di seberang. Sosok yang ia lihat tadi kini berdiri lebih dekat ke jendela, tapi tetap tak bergerak. Wajahnya tak jelas, tertutup bayangan. Namun ada satu hal yang sangat mencolok. Matanya terbuka lebar, menatap lurus seolah tahu sedang diperhatikan. Wibowo menahan napas. Ia sadar ini bukan sekadar desa yang terisolasi. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan mungkin tidak sepenuhnya berasal dari dunia yang sama. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar, bukan dari luar, tapi dari arah lorong belakang bangunan. Danu menoleh cepat. Suara itu berat, menyeret sesuatu, dan mendekat perlahan. Mereka bertiga mundur bersamaan. Lelaki tua yang membawa mereka sejak awal masih berdiri tenang, tapi wajahnya kini menegang. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam udara kosong di depannya. Sejurus kemudian, langkah itu berhenti. "Dia ingin tahu siapa kalian," ujar lelaki tua itu. "Siapa?" Suara Wibowo hampir tak terdengar. "Yang tinggal di sini sebelum kalian. Yang tidak pernah meninggalkan desa ini. Dia tidak suka waktu diganggu." Seketika, udara menjadi lebih dingin. Cahaya matahari yang tersisa perlahan meredup, seolah senja datang lebih awal. Dari balik lorong belakang, muncul sosok tinggi berjubah kusam, tanpa wajah yang bisa dilihat dengan jelas. Tapi sorotnya terasa menusuk, meskipun tak ada mata yang tampak. Danu hampir terjatuh mundur, tapi langkahnya terhenti ketika ia menyadari lantai kayu di belakangnya telah berubah menjadi tanah. Restu berbisik panik, "Pak, lantainya berubah, kita tidak di dalam bangunan lagi." Wibowo melihat sekeliling. Semua rak naskah, patung batu, bahkan lelaki tua tadi, menghilang dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah tanah terbuka, pohon-pohon raksasa menjulang, dan sebuah lingkaran batu seperti altar yang telah ditinggalkan selama berabad-abad. Namun suara lelaki tua masih terdengar, meski sosoknya tak ada. "Kalian telah melangkah terlalu dalam. Desa ini hidup di antara musim, dan kalian baru saja menyentuh musim yang tak boleh disentuh." Terdengar bisikan. Ribuan, atau mungkin hanya satu suara yang terpantul di antara pepohonan. Kata-kata itu tidak dalam bahasa yang mereka kenal. Namun entah mengapa mereka mengerti. "Jangan bawa apapun dari sini. Jangan sebut nama kami setelah pergi." Wibowo menunduk. Di tangannya, buku catatan yang semula kosong kini dipenuhi tulisan asing, seolah dicetak oleh tangan lain. Tapi ia tidak menulisnya. Malam turun begitu cepat, seakan waktu di desa itu tak mengikuti perputaran bumi. Wibowo menatap langit. Tak ada bintang.
Hanya bayangan awan gelap yang bergerak lambat seperti kabut berat yang menggantung. Mereka bertiga kini berada di tengah lingkaran batu yang entah bagaimana membawa mereka ke tempat berbeda. Tak ada jejak bangunan, tak ada suara alam seperti biasanya. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Aku rasa kita harus keluar dari sini. Sekarang juga, kata Danu. Suaranya gemetar. Tapi kemana? Tak ada jalan. Bahkan jejak kaki mereka menghilang begitu saja dari tanah. Restu mengangkat ponselnya, mencoba membuka aplikasi peta. Layar hanya menampilkan tanda buffering, dan kemudian muncul pesan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lokasi tidak dikenali. Titik waktu tidak stabil. Restu menelan ludah. Ini bukan hanya tempat terisolasi. Ini seperti dimensi lain. Wibowo membuka buku catatannya lagi. Halaman yang tadi berisi tulisan asing kini berubah menjadi sebuah peta kasar. Bukan peta topografi biasa, tapi lingkaran-lingkaran simbolik yang terhubung oleh garis-garis merah seperti urat nadi. Di bagian tengahnya ada tanda yang menyerupai wajah manusia dengan mata terbelalak. Tunggu, ini bukan peta tempat. Ini peta kejadian. Gumam Wibowo. Mereka mencoba mengikuti arah garis merah yang paling tebal. Dengan hanya cahaya ponsel yang remang-remang, mereka menelusuri celah sempit di antara dua batu besar yang menjulang seperti gerbang. Saat melangkah melewatinya, mereka mendengar suara seperti napas berat yang tertahan dari balik dinding batu. Restu menoleh ke belakang. Kita diikuti. Tak ada jawaban. Tapi langkah kaki samar kembali terdengar. Tidak satu, tapi 2, 3, lalu semakin banyak. Danu mempercepat langkah. Ayo, cepat. Di balik batu besar berikutnya, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berhenti mendadak. Sebuah bangunan dari kayu lapuk berdiri sendirian di atas tanah yang retak. Dari dalamnya, cahaya temara menari, seperti berasal dari api kecil. Tapi tak ada suara, tak ada gerakan. Seolah tempat itu menunggu mereka. Apa ini bagian dari peta? Tanya Restu pelan. Wibowo membuka halaman berikutnya. Gambar rumah itu memang ada di sana. Tapi di bawahnya tertulis simbol yang membuat darah mereka dingin. 2 lingkaran hitam dan 1 garis lurus melintang di tengah. Ia ingat simbol ini dari riset arkeologi kuno, melambangkan gerbang ke wilayah waktu mati, tempat cerita manusia tak bisa lagi diceritakan. Kalau kita masuk, kita mungkin tidak akan keluar sebagai diri kita lagi, bisik Wibowo. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, lorong batu yang tadi mereka lewati telah menghilang. Dan suara langkah-langkah itu kini berhenti, tepat di belakang mereka. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Wibowo, Restu, dan Danu akhirnya keluar dari desa itu. Ketika mereka terbangun, mereka berada di pinggir jalan setapak, dekat perbukitan. Dengan tas mereka tertata rapi dan catatan-catatan yang anehnya sudah tertulis rapi seolah telah diketik sebelumnya. Tidak ada sinyal, tidak ada ingatan yang jelas. Tapi yang paling mengganggu adalah satu hal. Semua rekaman, foto, dan peta digital mereka telah menghilang. Yang tersisa hanya buku catatan Wibowo, dengan halaman terakhir tertulis tangan asing. Yang datang untuk meneliti, akan dicatat oleh yang lebih dulu tinggal di sini. Yang membaca ini, telah disentuh oleh waktu yang diam. Mereka pulang dengan tubuh utuh, tapi jiwa terasa berbeda. Sejak saat itu, Wibowo tak pernah lagi menulis artikel akademik. Restu berhenti dari pekerjaannya sebagai jurnalis. Dan Danu memilih tinggal di kota kecil, tak pernah menyentuh teknologi lagi. Orang-orang mengira mereka hanya kelelahan atau trauma karena perjalanan. Tapi bagi mereka bertiga, dunia telah terbelah. Ada dunia yang bisa dijelaskan oleh logika, dan ada satu lagi yang tak bisa disentuh oleh peta atau bahasa. Dunia di mana waktu bukan bergerak, melainkan menunggu. Dari pengalaman itu, tersimpan satu hikmah yang dalam. Pengetahuan yang sejati bukan sekadar soal apa yang bisa kita pahami, tapi juga tentang apa yang siap kita hadapi. Ada tempat yang tidak menunggu untuk ditemukan, melainkan memilih sendiri siapa yang boleh datang. Dan jika kau dipanggil, pastikan hatimu bersih, niatmu lurus, dan jangan pernah mencatat hanya untuk merasa tahu.